Empat orang saudara-saudara kita yang hari ini akan diteguhkan imannya dan mereka akan mengikrarkan pengakuan iman mereka kepada Tuhan melalui sakramen baptisan kudus. Marilah kita akan bersama-sama mengikuti ibadah ini, dan setiap kita diundang juga untuk mengikuti perjamuan kudus, mendengarkan firman Tuhan, dan mengikuti rangkaian ibadah dari Allah sampai pada akhir dengan sikap hormat bersama-sama dengan kedua saudara kita. Baik, kita akan bersama memulai ibadah pada hari ini. Mari saudara teguhkan hati, kita tundukkan kepala, mengambil waktu doa teduh di hadapan Tuhan masing-masing. Ku
saudara sampai hari ini, dan bahkan kalau kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Kami tahu ya Tuhan, ada karya yang besar yang Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Siapakah kami ya Tuhan sehingga Engkau mencari kami, dan bahkan Tuhan Engkau memberikan diri-Mu sendiri untuk menebus hidup kami dan mencurahkan darah yang kudus dan memberikan seluruhnya hidup-Mu untuk kami sekalian. Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya kami tidak layak Bapa, bahwa kami jauh dari hadapan Tuhan, bahwa kami hidup dalam kegelapan. Tapi hari ini kalau kami bisa disebut sebagai anak-anak Allah, kami berterima kasih karena anugerah-Mu yang besar yang boleh mencari dan memberikan kepada kami jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan, ajar kami untuk mengingat itu semua ya Bapa, sehingga ketika kami menjadi anak Tuhan, selanjutnya kami akan hidup menurut jalan yang Tuhan sudah tentukan, hidup mempermuliakan Tuhan, dan hidup menjadi saksi Tuhan bagi sekeliling kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa jemaat-Mu pada hari ini kami dihantar masuk di minggu yang pertama di bulan Juni. Tuhan, telah banyaklah apa yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami menghitung-hitungnya ya Tuhan. Tidak cukup untuk kami menuliskannya dengan pena segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hanya kami dapat bersyukur dan kami mau hidup bagi Engkau. Tuhan, hadirlah di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, hadirlah memberkati jemaat-Mu sekalian dimanapun mereka berada, waktu mereka beribadah di rumah, atau saudara-saudara kami yang beribadah di gereja, dan bahkan saudara-saudara yang akan menerima baptisan kudus, dan kami sekalian yang telah diteguhkan imannya, kami pun juga akan menerima dan mengingat pengorbanan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Tuhan hadir, Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu, melalui pujian, melalui seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah Kau disenangkan akan setiap pujian, penyembahan, dan ibadah dari anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami datang dan siap untuk menyembah Engkau dan beribadah di hadapan Tuhan. Kau ditinggikan, dimuliakan, dan seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Mungkin kami berdoa dan menyerahkan juga untuk hamba-Mu yang akan memimpin sakramen baptisan kudus, perjamuan kudus, dan juga kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan boleh memberkati umat-Mu sekalian dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan panjatkan syukur dan memulai dan menyerahkan ibadah pada hari ini. Amin. Masih saudara-saudara tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman orang percaya, pengakuan iman rasuli dengan sikap dan mengikrarkannya dengan hormat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang saudara duduk kembali. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh dihimpun sebagai anak-anak Tuhan. Kita bebas untuk menyembah Tuhan, bebas untuk memuji Tuhan. Bahwa di Alkitab pun juga dikatakan bahwa segala ciptaan Tuhan memuji
di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kondisi suka duka, katakan kami harus terus memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, sebentar kita akan menyaksikan dan bersama-sama mendukung saudara-saudara kita, 4 orang yang selama ini mereka telah mengikuti kelas katekisasi, dan hari yang bahagia ini mereka akan menyatakan iman mereka, mengikrarkan di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat, dan juga di hadapan iblis. Dan biarlah kita support mereka, kita dukung mereka hari ini ketika mereka mengikrarkannya. Kita percaya Tuhan akan beserta dan Dia akan menolong mereka dalam sempurna hidupnya. Mari kita support bersama-sama. Kita akan menyaksikan sebelumnya mereka akan dibawa dihantar untuk mengingat bahwa inilah hari yang pertama mereka akan bersama berjalan dengan Tuhan. Saudara-saudara kita akan menerima sakramen baptisan kudus. Shalom saudara yang terkasih, kita bersyukur untuk hari ini ada 4 orang saudara kita yang akan menerima sakramen baptisan kudus. Di dalam masa pandemi saat ini, Gereja Kristen Talang Kudus akan mengadakan baptisan secara tertib ya, di dalam situasi kondisi saat ini. Biasanya kita mengadakan baptisan secara selam. Baik, oleh karena itu saudara, kita terus berdoa kepada Tuhan untuk gereja Tuhan dan khususnya untuk saudara kita yang hari ini menerima baptisan kudus. Baik, saya akan panggilkan nama-nama saudara yang akan menerima baptisan kudus. Nanti bisa maju ke depan. Yang pertama, Saudara Trai Adri. Yang kedua, Saudari Cung Eva Yanti. Yang ketiga, Isaac Oswald. Yang keempat, Ken Amedius Siento.
Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan kepada saudara di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara yang hari ini akan dibaptis sebagai satu penyataan janji dan tekad saudara. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Tiga, apakah saudara dengan sungguh-sungguh berjanji menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Yang keempat, apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran yang sesuai Alkitab dan tata gereja Kristen dalam Kudus? Bagaimana jawab saudara? Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini ada 4 orang saudara kami yang akan menerima baptisan kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sudah memelihara di dalam iman mereka setelah selama beberapa bulan mereka mengikuti kelas katekisasi, dan hari ini mereka menerima baptisan kudus. Kami menyerahkan hidup mereka, keempat saudara kami ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan pelihara mereka, memberikan kesetiaan di dalam situasi kondisi apapun juga untuk terus mengiring Tuhan dan terus menjadi murid yang setia. Terima kasih Tuhan, dan di dalam kehidupan mereka menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik, saya silakan untuk duduk kembali. Saudara Chai Adri. Saudara Chai Adri, selaku hamba Yesus Kristus, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin.
Saudara Cung Evayanti selaku hamba Yesus Kristus, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara Isaac Oswald, Saudara Isaac Oswald selaku hamba Yesus Kristus, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara Ken Amadeus Immanuel Siento, Saudara Ken Amadeo Immanuel Siento selaku hamba Yesus Kristus, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ya, baik saudara, keempat saudara kita sudah menerima baptisan kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita terus doakan. Saya undang sekali lagi saudara kita yang dibaptis bisa maju ke depan menghadap kepada jemaat, dan saya persilakan untuk majelis yang diwakili oleh majelis Lani bisa memberikan sertifikat baptisan dan kartu anggota. Baik, kita foto dulu ya. Silakan Pak Sam. Kita berfoto dulu. Ya saudara, kita bersyukur, kita terus dukung mereka di dalam doa, ya, supaya iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi dan semakin menjadi berkat. Oleh karena ini saudara, mari kita berikan close pada mereka semua. Ya, silakan kembali. selanjutnya saudara-saudara baptisan bersama dengan anggota keluarga mereka. Mereka akan menyampaikan pujian syukur kepada Tuhan. Mereka akan menaikkan pujian dalam rangka bulan keluarga ini. Mereka akan menaikkan pujian kepada Tuhan sebagai satu komitmen bersama dengan keluarga. Mereka akan melayani Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar
didukung oleh orang tua mereka, oleh keluarga mereka, dan kita sebagai jemaat, sebagai keluarga Allah, kita pun akan mendukung mereka dan mendorong di dalam mereka menjadi Tuhan dan menyerahkan diri juga nanti untuk melayani Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang Pendeta Francis Lai, dan kemudian setelah firman Tuhan akan dilanjutkan bagi kita yang baru baptis untuk menerima perjamuan kudus. Dalam bulan Juni adalah bulan keluarga. Kita berdoa kepada Tuhan agar seluruh anggota keluarga kita seisi rumah kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita doakan supaya ini menjadi doa bagi seisi rumah kita. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kami datang kepadamu menikmati kasih Tuhan, menikmati firman bersama keluarga, untuk setia dan berbahagia kita menjadi satu keluarga. Haleluya. Kami datang di hadirat menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumah-Mu, sujud menghamba-Mu. Ini keluarga-Mu Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumah-Mu, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau segera melayani-Mu, Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang padamu ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam ibadah hari ini ada 4 orang saudara kami yang sudah dibaptis. Itu semua adalah kasih anugerah Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman. Berkati pakailah hamba-Mu untuk menjadi berkat, dan kami semua yang mendengar menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, sebagai keluarga
yang setia di dalam mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada keempat saudara kita yang hari ini kita sudah menyaksikan, mereka sudah menerima baptisan kudus. Kita terus berdoa supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, ya, menjadi terang di tengah situasi kondisi dunia saat ini, tetap menjadi berkat, khususnya di dalam kehidupan keluarga. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan, saudara. Tema kita pada bulan Juni ini adalah keluarga yang setia. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melaksanakannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai perubahan, baik secara temporer maupun tetap di dalam berbagai sektor kehidupan manusia di dunia. Dan juga jelas, saudara, kondisi saat ini pun mempengaruhi kehidupan keluarga-keluarga sebagai sentral kekuatan dan inti kehidupan. Saudara, saat ini badai yang kita hadapi yakni virus corona yang menurut WHO COVID-19 itu berasal dari CO, ya, CO itu singkatan corona, VI singkatan virus, sedangkan D singkatan dari disease. Nah, saudara, keadaan saat ini, saudara, apalagi kalau kita melihat berita ada banyak varian-varian baru, ya, dan COVID ini katanya bukan saja dulu, wah, kita nggak boleh menempel, ya, pintu dan sebagainya, ya. Tapi sekarang sudah menyebar menjadi satu potensi besar di udara juga. Saudara, hari-hari terakhir ini jelas, dan inilah, saudara, banyak orang di dunia, saya katakan, mengalami kekhawatiran dan ketakutan, kebingungan, termasuk Indonesia, dengan adanya virus corona ini. Entah bagaimana, saudara, sampai kapan tidak ada orang yang tahu. Diprediksi tahun depan dah selesai, 2 tahun dan sebagainya, nggak ada yang tahu. Banyak negara termasuk Indonesia sampai hari ini, saudara, mengusahakan terus, ya, vaksin untuk mengantisipasi virus corona. Saudara, persoalan yang paling sering ditemui saat ini yaitu apa, saudara? Hari-hari adalah masalah apa? Finansial. Banyak orang yang saat ini bingung, saudara. Mungkin ada orang yang terjebak di dalam belitan hutang. Ada juga yang menghadapi kebutuhan yang begitu sangat mendesak seperti biaya anak sekolah. Tetapi, saudara, sekeras apapun usaha kita seorang tidak pernah bisa memenuhi semuanya.
Semuanya tampak begitu menyesakan dan menakutkan. Dan kalau kita melihat banyak usahawan dan pedagang yang usahanya merosot secara tajam, dan tidak sedikit orang yang bekerja saat ini di PHK, dan juga tingkat kriminalitas yang kita melihat meningkat sekali, dan membuat ini tambah cemas dan juga tidak sedikit mempengaruhi, saya katakan mempengaruhi keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen yang mendapat dampaknya. Yang tadi saya katakan biaya sekolah, komunikasi suami istri. Banyak orang yang saat ini saudara saya katakan sensitif, ya. Karena memang situasi kondisi membuat orang secara psikologis saudara, perkembangannya, ya, pikirannya, polanya itu banyak yang sensitif, ya. Makanya gak jarang banyak keluarga-keluarga saat ini, wah, percecokan malah ada, ya, malah banyak katanya perceraian dan sebagainya. Saudara, bagaimana sikap kita terhadap situasi kondisi ini? Di tengah kondisi ini, saudara, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara kita sebagai keluarga-keluarga atau keluarga kita tetap tegar, kokoh, dan kuat. Di sini saudara, Alkitab melalui pengajaran Yesus, ya, di dalam Injil Matius yang tadi kita sudah baca, kisah dikatakan di sini kisah membangun di perumpamaan rumah di atas dua macam dasar yang berbeda, ya, serta angin dan banjir yang dikatakan yang melandanya. Saudara, di dalam konteks ini saudara, saya mau menarik saudara, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam konteks kita sebagai keluarga, ya. Mengapa saudara kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini Yesus melukiskan di dalam rumah ini seperti dikatakan melalui rumah, ya. Mempunyai rumah itu saya percaya itu merupakan satu dambaan bagi semua orang, khususnya bagi pasangan suami istri saudara, yang mereka mau, yang baru saja menikah, mereka pasti ingin memiliki rumah saudara, yang sejak bekerja ingin membangun rumah tangga, memiliki rumah, ya, yang menjadi satu dambaannya. Saya pribadi pun juga dulu saudara, kalau saya cerita, itu semuanya adalah kasih anugerah Tuhan, ya. Walaupun rumahnya kecil, ya, saya ingat dulu, ya, kita dengan tekad, nekat, ya, dengan iman, kita beli rumah kecil di daerah pelosok di Tangerang, ya, namanya saya lupa itu, ya, Villa Regency jauh lagi saudara, ya, dekat Pasar Kemis itu, ya. Dan bersyukur Tuhan sudah menyediakan. Waduh, senangnya bukan main loh saudara. Saya percaya ketika saudara memiliki rumah, waduh, itu senangnya bukan main, ya. Kita apalagi bersama dengan anak, kita merasa itu, waduh, hari yang bahagia ketika kita punya rumah. Mengapa rumah? Ya, mengapa di sini Yesus memberikan contoh rumah? Karena rumah diharapkan akan apa saudara? Akan memberikan satu ketenangan, kenyamanan, ya, kesejukan dan kebahagiaan hidup bagi semua penghuninya, keluarga, suami istri, anak-anak, dan bagi semua anggota keluarga yang tinggal di rumah. Dan sehingga tidak heran saudara, banyak orang berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan rumah, dengan cara menabung, ya, mencicil melalui KPR, ya, atau mengusahakan pinjaman dari keluarga dan sebagainya. Saudara, orang yang mempunyai uang cukup mungkin bisa melengkapinya dengan berbagai fasilitas, ya. Di rumah yang besar, ya, desain rumahnya yang mungkin yang sekarang model apa, yang minimalis, ya, setiap ruangan ber-AC, ya. Kalau yang besar punya fasilitas kolam renang, ada ruangan karaoke.
Wah, berbagai macam di dalam rumah itu didesain sedemikian rupa supaya apa? Supaya setiap orang keluarga yang ada di dalamnya merasa nyaman. Wah, ada tempat refreshing dan sebagainya. Saudara, di tengah kondisi saat ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Bagaimana kita bersama keluarga kita? Kita tetap tegar, kita tetap kuat, kokoh, dan mempunyai satu fondasi batu yang kuat. Nah, di dalam Injil Matius yang tadi kita sudah baca, di dalam Matius pasal yang ke-7, di sini saudara digambarkan dua macam orang yang sama-sama membangun rumah. Dikatakan di sini yang satu membangun di atas dasar batu, sedangkan yang lain membangun di atas pasir, ya. Lalu dikatakan kemudian mereka mengalami hal yang sama, yaitu apa? Datanglah hujan, banjir, langit melanda rumah itu. Tapi kita melihat perbedaannya apa, saudara? Perbedaannya terlihat saat apa? Saat begitu badai datang, saudara, rumah yang dibangun di atas batu dikatakan apa, saudara? Oh, tetap tegak, kuat, yang tidak roboh. Tetapi sebaliknya, rumah yang dibangun di atas pasir, oh, langsung rubuh. Dan dikatakan apa, saudara? Hebatlah kerusakannya. Saudara, setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, saudara, dan inilah yang digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Dan orang ini disebut, dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Saudara-saudara, tetapi yang dikatakan, yang mendengar firman Allah tetapi tidak melakukannya, oh, digambarkan dengan orang yang bangun rumah di atas pasir, dan mereka dikatakan disebut sebagai orang bodoh, ya. Saudara, bagaimana dengan rumah yang sedang kita bangun selama ini? Perlu kita tentukan, saudara. Keluarga kita, rumah tangga kita, apakah dibangun di atas batu atau di atas pasir? Prinsip penting di dalam nas ini adalah, yang penting yaitu apa, saudara? Melakukan firman Allah. Jadi bukan seberapa banyak kita mengetahui atau mempelajari firman Allah. Mengetahui, mempelajari firman Allah belum tentu berarti pasti kita melakukannya dengan baik. Kalau tidak mempraktekkannya. Di sini kita perhatikan, saudara, ya, menarik, saudara. Ada kata hujan, ada kata banjir. Apa artinya? Di dalam nas ini menuliskan tentang apa, saudara? Banjir, badai. Oh, itu menuliskan masalah, persoalan, kesulitan yang sedang terjadi, yang mungkin saat ini kita sedang alami, saudara. Oh, banyak orang yang sedang mengalami kesulitan, mengalami persoalan, mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupan mereka. Banyak di dalam kondisi saat ini juga dialami oleh kebutuhan, oleh keluarga-keluarga akan kebutuhan hidup, biaya anak sekolah, pekerjaan dan usaha yang dikatakan tidak seperti dulu. Saudara, memang virus corona yang melanda dunia dan Indonesia saat ini merupakan masalah global yang sedang terjadi, sehingga telah dikatakan menjadi pandemi, ya, mewabah secara global. Dan kita nggak tahu kapan berakhir. Namun sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di dalam keluarga kita, dikatakan kita harus tetap tegar, kuat. Dikatakan seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh dan kuat. Oleh karena itu sudah kita harus katakan mendengar dan melakukan firman Tuhan.
Ini jelas saudara merupakan satu kesempatan. Di dalam situasi kondisi ini Tuhan izinkan saudara. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana dengan rumah yang kita bangun selama ini saudara? Apakah kita membangunnya di atas firman dan melakukannya? Bila kita membangunnya rumah kita berdasarkan harta kita, kekayaan, pengetahuan, dan kekuatan kita saudara, secara nampak mungkin rumah kita indah, mungkin dari rumah begitu bagus sekali desainnya, tetapi ketika ada badai maka akan runtuh. Yang saya maksudkan adalah suasana keluarga yang tidak harmonis lagi. Saudara, banyak sekarang kita melihat keluarganya, itu rumahnya indah ya, tetapi tidak ada kehangatan persekutuan, keharmonisan, kerukunan di dalam kehidupan keluarga. Maka dikatakan hebatlah kerusakannya. Saudara, ini perlu kita renungkan. Banyak dikatakan, saya katakan banyak orang memiliki rumah besar dan banyak fasilitas, tapi kalau tidak ada cinta kasih satu dengan yang lain, maka katakan hebatlah kerusakannya. Bagi setiap keluarga Kristen, apabila kita berbicara mengenai rumah, mestinya fungsi rumah tidak hanya sebatas fisik dan kelengkapan fasilitas yang ada di dalamnya, atau saya katakan rumah itu sekedar house. Artinya apa? House hanya bentuknya, penampilannya. Akan tetapi yang terpenting dari nilai sebuah rumah adalah sikap hidup setiap pribadi, setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya, yang membuat rumah itu menjadi home. Saudara, home menunjukkan pada suasana kehidupan yang ada di dalam rumah kita, yang membuat setiap pribadi di dalamnya itu apa saudara? Bertumbuh di dalam iman, dan ada satu relasi yang hangat satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara, penting bagi kita untuk memahaminya dan menjadi fungsi rumah kita, keluarga kita, apalagi keluarga Kristen, agar apa? Tercipta home di dalamnya. Setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, mereka juga lah yang dikatakan yang membangun rumahnya di atas batu. Saudara, bagaimana saudara kita terapkan di dalam rumah keluarga kita? Bagaimana hal ini diterapkan di dalam keluarga kita? Rumah kita menjadi home. Jadi saudara, kita harus menjadikan rumah kita menjadi home, bukan house. Jadi beda saudara, ya. Maknanya, artinya itu beda sekali, ya. Saya percaya ketika kita mendengar dan melakukannya kebenaran firman Tuhan, maka kita menjadikan rumah kita itu sebagai home. Selama ini kesibukan sering menyita waktu di dalam kehidupan keluarga, apalagi sebelum pandemi saudara, waktu bersama keluarga itu sangat minim. Pagi-pagi sudah pergi kerja, ya, ada orang yang pagi-pagi jam 6 sudah pergi kantor, yang katanya takut macet. Pulangnya bisa jam 8, jam 9, sudah capek, sudah lelah. Hanya punya waktu untuk bersama-sama tidur aja saudara, ya. Jadi rumah itu buat tempat tidur. Pagi begitu lagi, rutinitas terus. Nah saudara, ya, oleh karena itu kita perlu merenungkan saat ini merupakan satu hal yang begitu penting bagi kita semua sebagai keluarga Kristen. Ada banyak waktu di rumah saudara,
Tuhan mengizinkan pandemi saat ini untuk kita mengevaluasi, mengintrospeksi, saudara, mengoreksi. Mungkin selama ini, saudara, kita nggak begitu dekat, ya. Tapi Tuhan izinkan hal ini untuk apa? Kita merenungkan secara mendalam. Dan bagaimana kita menjadikan rumah kita menjadi home? Yang pertama, saudara, kita mau belajar hari ini menjadikan rumah itu sebagai tempat ketenangan jiwa. Ya. Tadi saya katakan walaupun rumah kita kecil, ya, namun ada ketenangan loh, ada kenyamanan. Kita ada di rumah, ya, ada kenyamanan. Kalau di luar rasanya ingin pulang ke rumah. Saudara, berapa banyak di antara kita, saya tanya saudara, ketika kita ada di luar rumah, ketika kita bekerja, oh saya ingin pulang, saya nggak mau mampir-mampir lagi ke tempat lain, saya nggak mau kumpul-kumpul sama teman, hangout dan sebagainya, tapi saya mau pulang ke rumah, mau ketemu keluarga saya. Saudara, saya seringkali, bukan seringkali ya, kalau keluar kota, ya, itu sungguh saya paling kesel juga ya. Kenapa? Itu 5 menit sekali bisa telepon, saudara. Ya. Saya telepon terus nanya ini, nanya itu, ya. Ini kenapa sih telepon dulu, ya? Jujur saya katakan kangen gitu ya. Seberapa banyak saudara yang kangen kepada keluarga saudara? Yang kedua, saudara, kita melihat menjadikan rumah itu sebagai satu sumber energi, ya, dan sumber semangat bagi keluarga. Jadi rumah itu menjadi satu sumber energi loh, ya. Apa artinya? Jadi saudara, jika terjadi sesuatu, rumahlah yang menjadi generator semangatnya, saudara, pendorongnya. Misalnya anggota keluarga kita ada masalah, mungkin itu anak kita, pasangan kita, maka saatnya saudara kita menjadi generator, menjadi motivator, memotivasi, memberikan semangat, dukungan, membangun kembali. Saudara, bila kita sedang banyak pergumulan, pasangan kita, ya, kita harus mendukung, mendoakan. Saudara, ini penting sekali saya katakan, ya, rumah menjadi home. Untuk membiasakan kita mengadakan satu persekutuan di dalam keluarga kita, mendoakan anak-anak kita. Saya punya kebiasaan, bukan punya kebiasaan, dan hari ini pun saya terus mendoakan, ya, dari anak saya, dari masih dalam kandungan saya sudah doakan, ya, di dalam perut mamanya, saudara, ketika lahir, dan setiap hari saya doakan rumah, dan sampai hari ini anak saya yang besar sudah menikah dan sudah punya anak juga, saya doakan, saudara, kalau mereka datang dan kalau saya datang ke rumahnya. Dan hari ini pun kalau anak saya yang kecil pergi atau saya selalu doakan. Tiap pagi ketika dia pergi kerja, saya doakan. Doa tumpah tangan dari orang tua, saya katakan Tuhan akan melihat, Tuhan mendengar. Amin, saudara. Maka saudara, nggak sia-sia doa kita, Tuhan akan dengar loh. Apalagi kita sebagai wakilnya Tuhan, yang Tuhan percayakan. Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan untuk keluarga kita, anak-anak kita. Yang ketiga, bagaimana kita menjadikan rumah kita menjadi home? Menjadikan fungsi rumah bagi keluarga itu sebagai satu cermin, ya. Apa maksudnya, saudara? Apa artinya? Oh, tidak ada tempat yang paling aman yang saling mengoreksi, mengevaluasi kecuali di rumah. Suami istri yang saling koreksi, yang membangun, saudara, begitu juga anak. Beda sekali, saudara, kalau kita dikoreksi oleh orang lain, saudara, kita bisa luka hati. Tapi kalau kita kumpul hangat bersama dengan keluarga,
Saya setiap kali sehabis pelayanan atau apapun saya tanya, papa tadi gimana khotbahnya? Ya, ada masukan nggak? Suaranya gimana? Ya. Terus isinya bagaimana? Ya, jawabannya. Kita saling evaluasi. Saudara, ini penting bagi kita. Kalau kita saling mengoreksi, ya, kepada orang yang saling mengasihi saudara, dan kasih kita kepada sesama kita, koreksi kita itu akan diterima dengan baik. Coba bayangkan saudara, kalau kita ketemu orang lalu orang kritik kita langsung, kita akan cepat luka hati. Tapi beda dengan keluarga yang saling mengasihi. Oleh sebab itu rumah tangga adalah kolektor yang paling aman dan nyaman. Yang keempat, saudara, menjadikan rumah sebagai tempat sinergi yang saling melengkapi. Rumah yang nyaman adalah ketika setiap pribadi yang ada di dalamnya itu saling melengkapi satu terhadap yang lain. Ketika saling melengkapi, maka apa saudara, sinergi antar anggota keluarga itu tercipta. Di dalam keluarga tidak akan ada lagi keluarga yang merasa terasing, merasa minder, kesepian. Sebaliknya akan terus mengalami apa saudara, semangat, kekuatan dan sukacita untuk menjalani kehidupan bersama. Nah, ini penting saudara, ya, sebagai tempat sinergi yang saling melengkapi. Saya dengan semua saya dan anak saya, kita mempunyai passion yang beda-beda, ya. Itu kalau saya diperhadapkan dengan apalagi yang sekarang dunia digital saudara, yang medsos apa, aduh itu ya, saya udah bingung, ya. Maka kalau ada apa acara-acara Zoom dan sebagainya, kalau hang, ya, kalau wifi-nya gimana, waduh, saya mesti cari anak saya sebenarnya, cari semua saya. Kenapa? Saya gaptek saudara, ya, nggak ngerti, bukan nggak ngerti, ya, ngerti, tapi nggak mendalam begitu. Tapi anak saya menopang, dia bantuin, ya, bikinin PowerPoint, ya, dan sebagainya. Wah saudara, saya merasa apa? Ada dukungan, support. Demikian juga anak saya ada kekurangan apa? Kita sebagai orang tua juga mensupport. Saudara, yang terakhir, menjadikan rumah sebagai sarana bagi terjadinya perjumpaan dengan Tuhan. Pada akhirnya jangan lupakan saudara bahwa rumah kita harus menjadi sarana, saya katakan sarana pendidikan iman yang utama dan yang pertama bagi setiap anggota keluarga kita. Keluarga kita harus menjadi tempat pembibitan dan pematangan iman yang utama bagi setiap anggota keluarga. Oleh sebab itu saudara, sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Orang tua saudara, kita sebagai orang tua, wakilnya Tuhan, harus menjadi penerus obor iman kepada anak-anak kita. Ketekunan beribadah merupakan keteladanan hidup berdasarkan nilai iman kita kepada Yesus Kristus. Maka saudara, keluarga kita akan melihat. Maka saya katakan sekali lagi saudara, kepada saudara sebagai orang tua, kita ini cermin loh bagi anak-anak kita. Jika demikian, rumah kita harus menjadi sebuah home, bukan sekedar house, yaitu suasana kehidupan bersama yang saling membangun, mengasihi, saling memberi yang terbaik. Saudara, saya mau cerita pengalaman ketika kami baru saja menikah, ya. Kami itu tinggal di tempat kos. Saya ingat tuh di Sleepy, ya, dekat belakang itu kayak kalau masuk jalan anggrek, ya. Waktu itu kos murah saudara, hanya 350.000 sampai goceng. Ada AC, lumayan kamarnya, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil, sedang-sedang lah, ya. Nah saudara, saya tinggal di tempat kos itu punya rumah loh, ya. Jujur saya katakan, tapi saya merasa tempat kos itu menjadi home.
gereja daerah Muara Karang, saya selalu jemput dan balik pulang ke rumah kos, ke tempat kos saudara, ya. Dan itu di gang itu saudara ada langganan saya warteg. Waktu itu murah saudara warteg ya, cuma 3.500. Terus sebut saya doyan ikan, ya, ikan goreng lah, ikan ini ya. Terus saya pakai telur dadar, pakai yang lain, cuma 3.500, ya. Habis setiap hari kita beli saudara. Wah, kita bawa saudara, makan sudah sama-sama. Nggak ada meja makan, saudara, di kamar kos nggak ada meja makan, ya. Tapi kita merasakan nikmatnya bukan main loh, seperti makan di restoran bintang 5. Kenapa? Karena saya dan sepupu saya merasakan tempat kos itu menjadi home. Saudara yang dikasih dalam Yesus, kalau saya ingat dulu saudara, wah, luar biasa, ya. Saya pernah pelayanan karena saya tempatnya kos di Selipi. Pelayanan saya di gereja Metodis di daerah Lampung Enten. Dan waktu itu sepupu saya kalau nggak salah lagi hamil, ya. Udah hamil belum? Saya lupa tuh ya. Nah, saudara naik motor, saudara, ya. Hujan, saudara. Karena saya mau khotbah. Waktu itu ada persekutuan doa, saya ingat, ya, hari Jumat di gereja Metodis waktu itu. Di tengah dekat itu tuh lewat Selipi, wow, udah gede saudara, baju sepuasa semuanya. Waduh, ini mau khotbah gimana nih? Ya, lepek gitu ya. Kita pakai jas hujan, langsung dulu pakai jas hujan percuma juga, udah bahasanya bukan main. Datang ke gereja, untung ada teman saya yang dulu sama-sama pemuda di situ, ya rumahnya dekat situ, dia pinjemin saya baju, celana ya. Ya walaupun waktu itu saya kurus saudara, ceking nggak kayak sekarang saudara. Ya, jadi kedodoran, tapi nggak apa-apa lah, ya orang nggak mau melihat gitu, karena ketutupan mimbar kan saudara. Nah saudara pulangnya, tapi apa saudara? Kita nggak mengeluh, ya. Saya merasakan relasi itu harus kita bangun. Nah itulah ketika relasi dibangun, ketika kita ada di rumah, maka tercipta home di dalamnya. Amin saudara. Saudara, adanya banyak waktu untuk berada di rumah akan merupakan saat yang indah bila hubungan dalam keluarga itu selama ini baik, ya. Bukannya merupakan satu siksaan. Banyak orang yang malas kalau pulang ke rumah, ya. Di rumah ada monster katanya, ya. Di rumah ada makhluk aneh gitu. Kenapa? Takut saudara kalau pulang ke rumah itu bukannya senang, nyaman, tapi banyak siksaan, penderitaan. Saudara, saya percaya kita nggak mau demikian. Oleh karena itu, jadikan rumah kita menjadi home. Itu apa? Melakukan firman Tuhan. Cara untuk menyelesaikan masalah, untuk kita saling merendahkan diri, untuk saling meminta maaf dan mengampuni. Saudara, saat ini saya katakan merupakan wake up call, ya, bagi keluarga membangun kembali, menjalankan fungsi sebagai institusi rencana Allah melalui mesbah keluarga, saudara, beribadah bersama dengan keluarga, mengundang hadirat Tuhan. Saudara, saya katakan kalau ada pandemi saat ini justru kita bersyukur loh, ya. Kita jangan melihat dari sisi yang lain, tapi kita melihat, oh Tuhan kalau izinkan hal ini, inilah gunakan kesempatan untuk kita membangun kembali keluarga kita. Saudara, kiranya benar firman Tuhan di bulan keluarga ini, biar kita menjadikan rumah kita menjadi home, bukan sekedar house. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah mengingatkan kami untuk rumah keluarga kami. Kiranya kami membangunnya di atas batu Tuhan, menjadikan rumah kami menjadi home, bukan sekedar house. Berkati kami semua Tuhan,
menjadi keluarga yang saling mengasihi, yang saling membangun, yang setia kepada Tuhan, yang bertumbuh bersama di dalam iman kami. Berkati kami semua di tengah situasi kondisi yang saat ini yang banyak kesulitan pergumulan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan telah mengundang kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan menyiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan Salib Kristus. Bawalah aku dekat ke salibnya. Memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara, sebelum kita menerima
roti dan anggur, mari saya mengajak saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin ada kata-kata kita, perkataan kita, sikap tingkah laku kita, hati dan pikiran kita yang sudah mungkin melukai orang lain atau keluarga kita. Mari sebelum kita menerima sakramen roti dan anggur ini di perjamuan kudus ini, kita memohon belas kasihan Tuhan mengampuni kita, dan perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu untuk kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami. Kau sudah menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa ini, dan karya-Mu di atas kayu salib menjadi korban sempurna bagi kami penebusan dosa, sehingga kami beroleh kasih karunia anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan roti dan minum cawan, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara yang sudah menerima baptisan dan saudara yang sudah menerima CD. Saudara silakan nanti bisa makan roti yang sudah saudara siapkan di rumah maupun di gereja, dan nanti minum cawan juga. Saudara yang sudah dibaptis dan yang sudah menerima CD bisa bangkit berdiri. Pada malam sebelum Kristus diserahkan pada perjamuan bersama dengan para murid, Yesus mengambil roti lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan dan dipecahkan bagi kamu. Terimalah, makanlah ini untuk menjadi peringatan akan darahku." Demikian juga Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dipertahankan oleh darah. Terimalah, minumlah ini untuk menjadi peringatan akan darah." Mari saudara kita bersama-sama mengambil roti kita ya di tangan kita. Kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah, makanlah ini untuk menjadi peringatan akan darah." Mari dengan iman kita menerimanya bersama. Kita balik posting kita ya. Kita buka secara perlahan. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Yesus berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang diperolehkan oleh darahku. Terimalah, minumlah ini untuk menjadi peringatan akan darah." Mari dengan iman kita menerimanya bersama. Mari kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu hari ini di awal bulan Juni, di bulan keluarga, bersama dengan keluarga kami, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah. Kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah diundang bersama dengan-Mu ya Tuhan makan semeja di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Berkati setiap kami, keluarga-keluarga, jemaat-Mu, saudara kami Tuhan, di dalam hubungan keluarga satu dengan yang lain, agar mereka saling mengasihi, mereka saling mendukung, mereka saling memaafkan, mengampuni. Kiranya Tuhan hadir di tengah keluarga jemaat. Berkati ya Tuhan, supaya di dalam setiap keluarga mereka membangun rumah mereka secara home, sehingga ada kenyamanan, ada semangat, ada ketenangan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan setiap keluarga jemaat di dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan kesulitan, baik secara ekonomi, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan hal-hal yang lain. Kami percaya Engkau menolong mereka, mempersatukan mereka, supaya ada ikatan kasih satu dengan yang lain. Terima kasih berkati saudara kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita nyanyi bait yang kedua. Baik, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, sementara kita juga boleh
keadaan situasi yang akan kami lewati di depan. Tuhan ajar kami untuk tidak gentar menghadapi hari-hari ini, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa beserta dengan kami, Allah yang Immanuel. Termasuk ya Tuhan di dalam seluruh antara kehidupan kami, apapun yang sekarang kami hadapi, kami alami, baik itu di dalam kondisi keluarga kami masing-masing ataupun di dalam keadaan kami melewati banyak kesulitan ini. Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami menyerahkan kehidupan seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan yang persis kami alami dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Kami berserah kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi pemimpin dalam keluarga kami. Tuhan menjadi kepala. Biarlah seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, anak-anak, menantu, dan semua cucu bersatu hati memantapkan iman kami untuk menjadikan Tuhan Yesus Kristus pemimpin dalam keluarga kami. Sekalipun ada banyak pergumulan, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus akan ada jawaban yang pasti, di mana kami akan memperoleh kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Bapak. Kami pun bersyukur 4 orang saudara-saudari kami. Hari ini kami menyaksikan ada sukacita di sorga bersorak-sorak, para malaikat-Mu melihat ada anak-anak Tuhan yang boleh mengikrarkan janji mereka di hadapan Tuhan dan dimenangkan oleh Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memimpin kehidupan saudara-saudara kami. Jalan ini baru dimulai ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan untuk pembekalan firman Tuhan yang sudah diberikan. Mereka terus berserah kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Jadikan mereka anak-anak-Mu dan saksi Tuhan yang hidup, terutama bagi keluarga mereka yang lain yang mungkin belum mengenal Tuhan. Melalui kesaksian hidup saudara-saudara kami yang baru dibaptis ini, ada banyak teman-temannya, ada banyak keluarganya juga pada akhirnya akan percaya kepada Tuhan. Seperti Engkau katakan, 1 orang diselamatkan, maka seluruh anggota keluarganya pun juga akan dimenangkan oleh Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua pergumulan kami sampai pada hari ini. Khususnya gereja Tuhan, kami juga mengucap syukur dalam masa pandemi ini kami tetap dapat setia melaksanakan ibadah. Dan kami tetap boleh berupaya semaksimal mungkin ya Tuhan, dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk mengadakan satu rencana ibadah untuk mengundang kembali jemaat Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami Bapa bekerja sama dengan baik dengan jemaat-jemaat Tuhan yang rindu datang beribadah di tempat ini dengan mengikuti setiap aturan-aturan dan juga setiap protokol yang sudah diatur bersama-sama. Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan negara dan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan dan menyerahkan dunia ini. Ada banyak hal yang terjadi ya Tuhan, khususnya di dalam penanganan pandemi COVID-19 yang belum selesai sampai pada hari ini. Tapi biarlah ya Tuhan, semua kami percaya ada di dalam kendali Tuhan. Engkau akan melindungi dan memberkati seluruh kami, anak-anak Bapak, dan dihindarkan dari segala hal-hal yang kurang baik. Terima kasih Bapak, di surga kami menyerahkan hidup jemaat-Mu dan semua hal yang kami sudah persembahkan ke tangan Tuhan. Biarlah materi yang kami kumpulkan ini dapat Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan di gereja Tuhan, khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Demikian kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Amin. Mari kita akan menerima berkat Tuhan melalui gembala sidang, naikkan pujian, doksologi, hormat, kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah menerima perjamuan kudus. Mari bersama dengan keluarga kita untuk kita tetap setia membangun rumah kita, rumah tangga kita, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang setia, yang saling mengasihi. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Mohon waktunya saudara untuk kita tidak beranjak dulu dari tempat duduk kita. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Dan sekali lagi kami hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ya keempat saudara kita yang hari ini sudah menerima baptisan kudus ya, menjadi murid Tuhan Yesus yang setia, tetap mengiring Tuhan di dalam setiap keadaan apapun juga. Oleh karena itu, saudara, jemaat kita terus dukung mereka di dalam doa, ya, di dalam perjalanan rohani mereka bersama dengan Tuhan, ya, menjadi bagian keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Dan juga selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti di dalam ibadah live streaming di GK Kosambi Baru. Kami menyambut dengan sukacita. Dan juga terima kasih kepada para pelayan Tuhan yang melayani hari ini, ya, kepada tim Mulmed, tim worship, ya, pemain musik, singer, liturgos, ya, khususnya operator yang pagi-pagi sudah datang, saudara, ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Ini nggak mudah, ya. Oleh karena itu kita mari terus dukung mereka di dalam doa dan berikan mereka semangat, ya. Dan biarlah ibadah live streaming kita makin hari, ya, makin terus diberkati oleh Tuhan, ya, melalui kebaktian live streaming ini. Minggu depan, tanggal 13 Juni, kebaktian umum live streaming tetap diadakan pada pukul 8, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Bubi Tikwalu. Oleh karena itu, mari kita terus doakan persiapan hambanya dan para pelayan mimbar, pelayan multimedia dan seluruh jemaat. Dan juga kita semua, saudara, keluarga kita untuk tetap setia beribadah. Untuk sakramen perjamuan kudus, saudara, seperti yang sudah diwartakan pada minggu yang lalu, itu hanya diikuti dan dilayani secara live pada kebaktian umum live streaming pada pukul 8, ya. Nah, ini diadakan pada setiap minggu pertama setiap bulannya. Oleh karena itu saya mengajak saudara, ya, setiap bulan sekali mari kita ikut bersama-sama jam 8 pagi, ya, yang saudara biasa ikut jam 10, ya. Hanya 1 bulan sekali saudara ikut bersama menerima sakramen perjamuan kudus pada pukul 8, ya. Oleh karena itu saudara bisa memperhatikan waktu ibadah. Untuk webinar bulan keluarga, ya, pada bulan Juni gereja menetapkan sebagai bulan keluarga. Oleh karena itu di dalam rangka bulan keluarga, gereja akan mengadakan webinar parenting. Itu akan diadakan pada hari Sabtu 19 Juni
dan jam 10 pagi ya sampai pukul 12. Mari kita bersama keluarga saudara tanggal 19 Juni kita ikut bersama-sama. Pembicaranya adalah Bapak Dwi Yanto Fajarai ya. Mari kita hadir bersama-sama bergabung di webinar melalui Zoom meeting yang nanti akan diinformasikan melalui WA Center Jemaat. Undangan kehadiran ibadah tatap muka di gereja. Nah, seperti sebagaimana yang sudah diputuskan di dalam rapat majelis, Minggu 6 Juni 2021 maka gereja akan memulai ibadah tatap muka dan ini secara bertahap ya, dan bersyukur hari ini di gereja kita sudah hadir kurang lebih ada 20-an orang saudara. Nah ini mari saudara kita pergunakan kesempatan ini mengundang saudara-saudara sebagai jemaat yang rindu untuk beribadah ya. Tapi ada batasan-batasannya ya, yaitu hanya untuk berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Ya, saya ulangi, usianya 18 tahun sampai 60 tahun. Ya, bisa hadir gereja, ini sesuai dengan seanjuran ya pemerintah. Jadi jemaat yang akan hadir ibadah tatap muka itu harus mengikuti tahapan-tahapan dan persyaratan yang ditentukan gereja, yaitu mengisi, nanti saudara harus mengisi link Zoom, link Google Form, ya nanti disampaikan ya di informasi WA Center, saudara mengisi link Google Form untuk pendaftaran, dan link ini dikirim melalui WA, ya nanti saudara akan melihat ya untuk linknya. Nah saudara isi, ya baca dengan cermat ketentuan yang ada di form, lalu dikirim lagi, di submit ya. Jadi ingat saudara ya, begitu isi di submit. Dan setelah diverifikasi dan memenuhi syarat, maka untuk konfirmasi kehadiran saudara nanti akan dikirim undangan juga melalui WA secara pribadi ya. Saudara nanti akan diundang kepada WA pribadi saudara. Dan bila tidak mendapat balasan WA, undangan hadir saudara, maka saudara ibadah di rumah. Ya, karena apa? Karena keterbatasan kapasitas gedung gereja. Karena kita akan membatasi untuk tahap pertama ini hanya 50 orang saja. Ya, saya ulangi, untuk kapasitas gereja untuk mulai minggu depan dan seterusnya itu hanya 50 orang saja. Dan nanti akan ya ketika saudara daftar kita ada tim yang akan verifikasi ya. Oleh karena itu mohon kerjasama jemaat untuk memperhatikan hal ini. Ibadah tatap muka ini akan terus dievaluasi ya, sambil kita melihat perkembangan khususnya di DKI Jakarta ini ya. Maka oleh karena itu ya kita ikuti arahan gereja dengan baik dan tertib. Dan yang paling penting kita terus doakan agar situasi kondisi saat ini makin membaik ya. Baik saudara, ada beberapa tayangan, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami akan menjelaskan tata cara dan protokol kesehatan beribadah langsung di gereja. Mari kita daftarkan diri kita melalui form yang dikirimkan oleh WA Center Gereja. Kita isi form sesuai kondisi terbaru diri kita dan pilih waktu ibadah yang ingin kita hadiri. Klik submit untuk mengirimkan form ini. Setelah diverifikasi dan memenuhi syarat, maka kita akan mendapatkan WA undangan untuk dapat hadir di ibadah yang kita pilih. Tunjukkan WA undangan ini pada petugas sebelum masuk ke dalam gereja.
Nomor kursi akan diberikan sebelum kita masuk ke dalam aula gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu memasuki gedung gereja, kita sudah harus memakai masker. Selanjutnya kita cek suhu badan dulu. Setelah cek suhu tubuh, kita mencuci tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita cuci tangan dan cek suhu tubuh, Kita masuk melalui pintu ini. dan begitu sampai di aula, kita akan melihat nomor kursi yang sudah diinformasikan kepada kita. Saya dapat nomor 3B. Saya dapat nomor 3C. Yuk kita ke bangku. Setelah ibadah selesai, kita akan menuju ke pintu keluar. Bapak Ibu bisa mengikuti petunjuk sesuai dengan yang tertera di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sangat rindu dan mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Tidak perlu takut selama kita mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni. Tuhan menyertai memberkati hidup mereka di dalam setiap keadaan apapun juga. Iman mereka semakin bertumbuh, semakin mengasihi dan dikasih Tuhan. Keluarganya diberkati dan Tuhan bungkus tutup dengan kuasa darah Kristus. Jauhkan dari segala virus Tuhan, dan juga hidup mereka semakin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami nyerahkan dalam tangan-Mu untuk saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara, selamat hari Minggu. Kita tetap jaga kesehatan, ya, menjaga pola hidup bersih, cuci tangan, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan kurangi mobilitas dan hindari kerumunan. Baik saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.